Ingatkah apa yang pernah saya sharekan dalam video-video sebelumnya? Ini adalah pohon kopi dan buah kopi yang masih hijau. Ini kira-kira bunganya pada bulan ini bulan apa sih? Bulan Agustus September yang lalu. Dan ini akan setahun untuk menjadi matang dan siap petik untuk kemudian diproses menjadi kopi. Sangat subur daerah Temanggung, Ambarawa ini dengan kopi-kopi dengan biji-biji yang sangat besar luar biasa. Nih, saya akan masih meneruskan perjalanan pagi ini. Terus semangat merayakan anugerah kehidupan. Ajaran iman dan ajakan firman hari ini rasa-rasaku indah tetapi jauh. Karena siapakah aku yang tidak marah ketika harga diriku diinjak-injak? Siapakah aku tidak tersinggung? Kata-katanya dia sangat melukaiku. Siapakah aku ketika aku tidak menyimpan rasa getem-getem melihat tingkah orang itu dan pengen nyukurke nek kacilakan karena dia sungguh-sungguh menyakiti aku. Siapakah aku? Aku tidak akan membalas ketika ia sungguh-sungguh menyingkirkan aku tanpa alasan dari tempatku. Itu adalah manusiawi, perasaan-perasaan yang mengikuti luka, tersinggung, direndahkan harga dirinya, diancam mau dibunuh, diceritakan yang dilendine aku ki wong elek. Rasa yang muncul adalah emosi dan tidak suka pada dia dan muga-muga cilaka. Muga-muga uripe ora lancar. Muga-muga nampa alangan. Tetapi rupa-rupanya hari ini kita ditunjukkan oleh contoh-contoh dan nasihat lain. Daud diincar matinya oleh Saul sang raja. Karena Daud yang muda itu sangat memikat bukan hanya wajah dan dedeke tetapi tandang gawenya bagi rakyat. Sehingga Daud lebih dipuji, orang muda masih kencur itu lebih dipuji oleh rakyat daripada sang raja yang bernama Saul. Siapa yang kemudian tidak iri, tidak getem-getem, tidak ngigit-igit aku ki raja sing dipuji malah wong kae. Apa yang kemudian terjadi? Saul berencana memusnahkan atau membunuh Daud. Terjadilah Saul dengan 3.000 pasukan mencari keberadaan Daud. Kita bayangkan cerita itu ya, mungkin naik turun gunung, masuk gua dan seterusnya. 3.000 orang mencari satu orang bernama Daud. Ketika Saul dan bala tentaranya kelelahan, Daud ada di sekitar mereka tidur kelelahan. Maka Daud mendekat sampai sungguh-sungguh Saul tidur di sini dengan tombak dan kendi minumannya dan Daud ada di sini. Dan Abisai mengatakan, kini tiba saatnya, kamu adalah pemenang, ayo kita bunuh
Tuhan menunjukkan kepada kita untuk memusnahkan orang ini. Dan Daud tidak dendam. Dan Daud tidak ngigit-igit untuk membalas ancaman. Dia melarang Abisai untuk melakukannya. Maka Daud hanya mengambil kendi dan tombaknya dan dibawa ke arah yang berjarak dengan si Saul. Mungkin ada jurang begini ya, ada lembah, lalu Daud ada di sini, Saul dan teman-temannya 3.000 itu ada di sekitar sana itu, dan kemudian Daud teriak, "Hei, Saul sang raja, aku di sini. Ambillah kendi dan tombakmu ini. Utuslah seseorang untuk mengambilnya. Aku tidak akan melakukan apapun terhadap orang itu atau kamu, karena kamu adalah orang yang dipilih Tuhan." Keren ya, keren. Dan terjadilah begitu. Dengan begitu menjadi tahu bahwa ketika ada kesempatan untuk membalas dendam, Daud tidak melakukannya. Pelajaran apa untuk saya dan Anda? Sangatlah jelas. Setiap pribadi keberadaannya itu memang dikehendaki Tuhan. Ini penting loh, para kadang. Pengajaran Katolik mengatakan setiap pribadi itu dikehendaki keberadaannya dan dipilih oleh Tuhan. Maka kata-kata membalas, kata-kata memusnahkan, kata-kata ngantemi nganti mati, kata-kata darahnya halal, blas raono neng kamus gereja Katolik. Gak ada, seburuk apapun seseorang dari cara pandang kita, ora ono. Maka kalau ada misalnya, walaupun sering ketemu pencuri di kampung, dan kemudian semua orang datang dikentongi dan ngamuk dibunuh bersama-sama, rasaku bukan Anda. Anda harus memilih cara yang lain, memberi kesaksian. Dan itu dilakukan oleh bapakku ketika saya masih kecil tahun 70-an. Ada tetangga yang pencuri. Kalau dianalisis sekarang, dia bukan pencuri, tetapi orang yang menderita sakit jiwa. Karena yang dicuri itu hanya kelapa 5. Yang dicuri itu hanya umbi yang ada di dapur orang lain. Yang dicuri itu hanya lampu teplok dan seterusnya ketika itu. Atau ting-ting di jalan. Belum ada listrik. Ting tahu ya, yang di jalan. Tetapi kemudian dia dilah itu oleh seluruh warga kampung. Dan bapak saya yang baru pulang kerja juga diaturi. Bapak saya guru, maka Pak Guru diatur. Ada seorang yang menyusul ke rumah supaya bapak saya Pak Guru itu juga datang. Kalau tidak ikut mengambil bagian yang hadir menyaksikan. Saya ada di situ masih kecil dan sampai hari ini saya ingat. Bapak saya hanya diam. Dan kemudian orang itu pergi. Dan kemudian saya ingat persis, bapak saya ambil sepeda ontel dan kemudian pergi entah kemana. Sampai larut malam ketika sudah tidak banyak orang di situ dan pulang. Menurutku ini pilihan spesial. Pilihan yang unggul. Saya tidak sedang memuji bapak saya, tetapi otomatis saya sangat respect atas itu. Tetapi itulah Daud terhadap Saul. Tetapi itulah Anda terhadap peristiwa-peristiwa yang kemudian Anda tidak hanya anut
Grubyung. Tidak hanya ikut-ikutan, tetapi punya prinsip. Dan prinsip itu adalah prinsip Daud tadi. Amin. Keren banget. Adoh ning yo iso dan caket dan dekat dalam hidup kita. Karena kita tahu pilihan yang walaupun berbeda dan kemudian jadi rasanan sing bener ki mesti bener dan terpuji. Dan itu menjadi tawaran bagi kita dari bacaan pertama. Dan bacaan yang kedua, sekali lagi, kita itu bukan diangkat dan dipilih oleh Tuhan menjadi produk massal, bukan menjadi produk yang ecek-ecek yang podo karo liyane, tetapi produk yang spesial dan limited edition. Jadi setiap pribadi dari kita, entah yang muda, entah yang sudah sepuh, entah yang tandang gawenya masih hebat, entah hanya sekedar pendoa karena sudah tidak berdaya secara fisik, Anda adalah special edition, limited edition, yang tuntutannya bukan sekedar as usual sebagaimana ditandangi oleh orang lain. Enggak, harus melampaui yang biasa. Apa itu? Mari kita baca dari Injil. Special edition seperti apa Anda dan saya sebagai penderet dalam itu. Dikatakan demikian. Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Ngono wae angeli, ya kan? Pokok kata pertama neresnani mungsuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Piye to iki? Usually ya membalas orang yang membenci. Kok iki berbuatlah baik kepada yang membenci. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kok malah nyembayangke supaya berkat Allah berlimpah untuk dia yang melukai aku. Kok iso-isane? Iki ora biasa, unusual. Ya kan? Pasti special edition. Bila orang berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ciloko meneh. Nyembayangke wong sing bar ngunek-ngunekke aku, nganti raiku abang, nganti aku kisinan. Aku nyembayangke. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarlah ia juga mengambil bajumu. Jadi Anda bisa membayangkan kalau orang-orang di daerah dingin dan 4 musim dan aneka Timur Tengah yang juga anginnya besar, mereka memakai baju, tetapi juga mantel, jubah, ya kan? Nek wong njaluk jubahe kari klambine sisangkekno kambimu, ngalau. Dan itu adalah ajaran yang kita tahu sangat hebat. Ini apa mungkin aku melakukannya? Jadi kita itu diletakkan pada hidup kita standar yang spesial, bukan as usual sebagai pribadi-pribadi di tengah masyarakat. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Bangkrut, ya kan? Tetapi lihatlah, Anda pun sekarang memandang bersama saya nilai-nilai yang sangat spesial, bagus. Kita terpesona dan kita pun ingin, dan kita ingin mewujudkannya bukan sendiri, tetapi mohon rahmat Allah. Setidaknya hidup kita mengarah ke sana, mewujudkan pribadi ciptaan yang
special edition, limited edition, dan bukan hanya usual. Amin. Perjalanan-perjalanan seperti ini sungguh nge-charge semangat saya, nge-charge hidup saya, syukur dan sukacita. Tanah yang subur, pepohonan yang menghasilkan buah kesejahteraan bagi masyarakat. Luar biasa. Ya, aduh, luar biasa. Syukur.